Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sambil kita mulai, Ahlan yang sudah bergabung, suaranya jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ila qaulil musannifi babul ismi ya, kita membahas tentang babul ismi. Al-ismu salah satu aksam, isim ini terbagi tiga nanti ya. Ada mudhar, ada mudmar, ada mubham. Nah, mudhar ini kita bisa lihat di sini ya, contohnya seperti Zaidin. Bukan Zaidin ya, Zaidun. Mudmar seperti ana ya, dan dengan dhamir-dhamir yang lain nanti. Untuk mukhatab ghaib ya, ataupun mutakalim. Mubham seperti hada di sini ya, isim-isim isyarah nanti. Oke, wa yahtasul ismu, nanti isim memiliki kekhususan. Yang pertama bidukhulil alif wal lam, bisa dimasuki oleh alif lam. Ini termasuk nanti ciri khas daripada isim ya. Nanti bisa dia didahului ataupun bersambung dengan alif lam atau al. Ka ar-rajul ya, contohnya ar-rajul ya, ada alif lamnya di sini. Kemudian mobil khafdih, nanti dengan khafat ya, dengan jar. Kemudian yang ketiga, kekhususan isim juga ada tanwin nanti ya, seperti Zaidin tadi juga kita lihat ya. Atau kitabun misalnya ya, bertanwin, qalamun. Wa hurufil khafdi, huruf khafat nanti juga ya, termasuk di sini yang mana isim itu ya, yakhtas ya, dengan huruf khafat nanti. Seperti contoh bi Zaidin, di sini ada huruf ba misalnya, termasuk huruf jar yang membuat kalimat atau isim setelahnya menjadi mahfud ya, ataupun menjadi majrur bi Zaidin. Itu yang keempat. Yang kelima wabin nida. Selanjutnya ciri khas ataupun sesuatu yang biasanya nempel ataupun bergabung dengan isim adalah an-nida ya. Wabin nida. Huruf-huruf nida nanti biasa digunakan untuk memanggil ya. Contoh ya rajul. Sini ada ya nida. Kemudian di sini rajul ya. Di sini ciri khas juga dari isim ya, adanya nida. Selanjutnya 6 ya, wal ikhbar anhu. Juga nanti termasuk yang apa di khabari ya. Ikhbar anil isim ya. Contoh misalnya Zaidun qaimun. Ya, di sini bisa kita lihat ya. Zaid dia dimahkum ya, dihukumi di sini dengan qaimun. Oke, ini keenam adalah ciri khas ataupun kualifikasi ataupun kriteria daripada isim yang akan kita lihat nanti. Ada alif lam, ada khafat, ada tanwin, ada huruful khafding, ada nida, ada ikhbar anhu nanti ya. Oke, setelah kita membahas tentang perbagian isim, kemudian kriterianya, kita akan lanjut wa yakunul ismu marfu'an wa mansuban wa mahfudhan. Ya. Pembahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan isim itu terbagi ya secara global nanti. Ada isim yang kondisinya dia marfu, ada isim yang nanti kondisinya dia mansub, ada isim yang kondisinya dia mahfud nanti atau majrur ya. Nah, di sini kita tidak menemukan yang majzum ya, karena itu ciri khas dari fi'il nanti. Maka ada tiga kemungkinan nanti ketika kita berbicara tentang ahwalul ismi ya, ahwal lasma atau isim. Nanti ada kalanya dia marfu, ada kalanya dia mansub, ada kalanya dia akan mahfud kama sata'arif. Nanti akan diketahui ya. Faslun fi marfu'atil ismi, selanjutnya adalah membahas tentang marfu'atil ismi. Di sini akan diuraikan masing-masing dari tadi yang sudah kita bahas secara global ya. Dan yang sudah bergabung, apa saja isim yang marfu atau di mana saja kita akan menemukan isim itu akan di Arab sebagai marfu misalnya, atau menempati tempatnya marfu misalnya, atau nanti dan fi mahalnya. Ala kulli hal al marfu'at sab'ah. Marfu'at di sini ada 7 ya, isim-isim yang dibaca rafa. Al awal yang pertama al fa'il. Ya, al fa'il.
Jadi nanti isim akan dibaca marfu ketika dia posisinya atau kedudukannya menjadi fa'il ya. Apa itu? Wa al-ismu adalah sebuah kalimat isim ya yang dia marfu nanti kondisinya ya rofa atau dirofa'kan bi fi'lihi dengan atau oleh fi'ilnya al-madhkur yang disebutkan qablahu sebelumnya. Nah, artinya ada fi'il yang mendahului fa'il tersebut ya. Contoh ja'a Zaidun. Ada ja'a, ada Zaidun. Nah, Zaid di sini isim ya. Dari mana kita tahunya? Ada ciri tanwin di situ misalnya. Ya, Zaidun. Nah, tadi sudah kita lihat ya. Yakhtassul ismu bitanwin misalnya. Berarti kita sudah bisa memutuskan ataupun menetapkan bahwa ini kalimatnya kalimat isim. Kemudian kenapa dia dibaca marfu di sini ya dhammah misalnya? Karena dia didahului dengan fiil ya atau kita sebut sebagai fa'il ya, pelakunya. Ja'a ya sebuah kalimat fiil yang dia membutuhkan fa'il, maka di sini Zaidun menjadi fa'il dari ja'a. Ja'a Zaidun. Ya, yang pertama fa'il. Selanjutnya yakunu isman dhahiran. Ya, ada kalanya dia berbentuk isim dhahir ya, sebagaimana fi hadal misal ya, Zaidun. Ya, tadi juga kembali ke materi tadi ya, ada isim dhahir atau mudhar tadi ya, ada isim mudmar atau dhamir, ada isim yang mubham tadi ya, terbagi tiga. Itu secara umum. Nanti akan kita lihat ya isman dhahiran ya. Jadi fa'il itu ada kalanya nanti berbentuk isim dhahir ya, sebagaimana ja'a Zaidun ya, dhahir ya. Ada kalanya fa'il itu nanti berbentuk dhamir. Contoh darabatu. Nah, di sini daraba sebagai fi'il. Nah, ta'nya di sini dia sebagai nanti fi mahalli raf'in fa'il misalnya ya. Kita jadikan dia sebagai fa'il. Tapi di sini bedanya dengan Zaidun tadi, di sini dia tidak berbentuk mudhar, tapi dia berbentuk mudmar ya. Berbentuk dhamir. Darabatu ya. Menunjukkan kepada mutakalim. Tu ya. Oke, selanjutnya yang kedua naibul fa'il. Yang kedua adalah naibul fa'il. Naib itu pengganti. Fa'il itu fa'il ya. Yaitu apa itu naibul fa'il? Al-maf'ul alladhi uqimah. Maf'ul yang dia uqimah ya, ditempatkan atau diposisikan maqamal fa'il di posisinya atau di tempatnya fa'il. Jadi awalnya maf'ul ya, tidak hanya maf'ul saja nanti ya. Nanti ada beberapa yang bisa mewakili juga. Tapi hukum asalnya di situ maf'ul yang nanti akan dia menggantikan posisi daripada fa'il. Ba'da hadafil fa'il setelah dibuangnya fa'il tersebut. Karena namanya pengganti kan ya, berarti ketika yang digantikan sudah ada tidak ada berarti baru dia menempati tempat tersebut. Naib ya. Nah, kulihal ba'da hadafil fa'il. Kemudian wa yudhammu ma'ahu awal al-fi'li dan nanti didhammahkan ma'ahu ya beserta dengan naibul fa'il nanti ya. Awal al-fi'li awal dari sebuah kalimat fi'il ya, wa yuqassaru atau wa yuksaru ya dan dikasrahkan nanti ma qabla akhirih ya harakat sebelum akhir ya dari fi'il ya qabla akhiril fi'li in kana al-fi'lu madiyan jika fi'ilnya itu nanti madi. Jadi jika fi'il madi nanti akan kita lihat bahwa seiring dengan kita memberikan sebuah tempat kepada naibul fa'il, kita juga akan nanti merubah sistem yang awalnya mungkin berbeda. Contoh ketika kita mengatakan darabah ya di awal, daraba Muhammadun Zaidan misalnya. Ya, daraba Muhammadun Zaidan. Maka ketika Muhammadnya kita buang ya, fa'ilnya kita buang, kemudian maf'ulnya ya si Zaid yang kita jadikan maf'ul tadi, kita pindahkan dia ke posisi naibul fa'il misalnya, dan otomatis dia juga akan mengambil peran sebagaimana peran fa'il itu dirofakkan ya. Berarti kita akan membaca bukan daraba Zaidan, tapi Zaidun ya. Karena dia menggantikan peran dari fa'il tadi yang marfu. Nah, sekarang juga seiring dengan berubahnya peran dari naibul fa'il, kita akan juga melihat akan ada perbedaan juga di harokat pada fi'ilnya. Kalau tadi dorobah artinya memukul, maka sekarang kita akan merubah ke bentuk majhulnya. Yang akan kita ubah menjadi dipukul. Maka akan kita rubah, ya ini pada fi'il madi akan kita rubah huruf awalnya berharokat dhamma dan huruf sebelum akhirnya kita harokati kasrah.
Ini dimaksud dengan kata-kata yudhammu ma'hu awwal al-fi'li wa yakassaru ma qabla akhirih in kana madiyan, ya, seperti duriba. Itu bisa dikiaskan kepada fi'il-fi'il yang lain. Itu jika fi'ilnya fi'il madhi. Sekarang fa in kana mudhari'an, jika fi'ilnya itu mudhari, maka futiha ma qabla akhirih. Huruf awalnya sama-sama didhammahkan, baik itu fi'il mudhari' ataukah fi'il madhi, ya, sama-sama dhammah. Tapi yang berbeda mungkin di huruf sebelum akhir. Kalau tadi huruf sebelum akhir di kasrah, ya, maka di sini huruf sebelum akhirnya di fathah. Itu untuk membedakan nanti antara fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'nya. Futiha ma qabla akhirih. Kalau tadi yukusira atau yuksaru ma qabla akhirih. Contoh yutrabu. Zaitunya sama menjadi naibul fa'il. Itu yang kedua, ya. Jadi yang pertama fa'il, yang kedua dari marfu'atul asma kita akan melihat ada naibul fa'il. Yang ketiga ada al-mubtada. As-salis al-mubtada. Ini juga nanti dibaca rofa. Jadi ketika kalimat ingin kita jadikan sebagai mubtada, maka tentu kita akan membacanya dengan i'rab rofa, ya, marfu. Mubtada itu adalah al-ismul al-marfu al-ari. Isim yang dibaca rafa yang dia al-ari, ya, sepi atau kosong, anil awamil, dari amil al-lafdiyah yang bersifat lafdi, ya, artinya dia berada di awal, ya, secara lafdhan, tidak ada yang lebih awal dari dia. Berarti kita kalau berbicara di awal, berarti kita mulai dari kanan, ya, karena bahasa Arab, tulisan Arab itu kan, ya, abjad itu kan dari kanan, ya. Dari kanan, ketika kita menemukan awal sebuah jumlah misalnya, ya, atau paragraf, berarti kita bisa memastikan itu adalah mubtada misalnya. Sekalipun tidak semua, ya, bisa fi'il juga nanti dan seterusnya. Tapi ini nanti kebanyakan, ya, karena di sini daripada had atau ta'rifnya kita melihat ismul marfu al-ari anil awamil lafdiyah, ya, yang dia kosong dari amil lafdi. Berarti secara simpel mubtada ini adalah awal, ya, dari sebuah jumlah misalnya nanti, ya, jumlah ismiyah misalnya. Karena dia tidak dipengaruhi oleh amil-amil yang bersifat lafzi. Oke. Itu yang ketiga, ya. Contohnya tadi banyak, ya, Zaidun qaimun, ya, tadi sudah kita lewati, ya. Oke, ar-rabi yang keempat al-khabar. Wa huwa al-lafdhu. Ini satu paket, ya, ada mubtada, ada khabar nanti. Tadi ada fi'il, ada fa'il, ya. Fi'ilnya disebutkan di sebelumnya, ya, di permasalahan pembagian kalimatnya. Tadi membahas tentang fa'il, sekarang membahas tentang mubtada dan khabar. Khabar itu al-lafdhul musnadu ilal mubtada, yang isim yang disandarkan kepada mubtada. Ya, tentu ketika kita membuat kalimat mubtada maka tentu butuh terhadap khabar, ya, Zaidun qaimun misalnya. Ya, untuk melengkapi, untuk memberikan hukum terhadap mubtada tersebut. Karena kalau kita hanya berhenti di mubtada Zaidun saja misalnya, maka tidak jelas apa yang diinginkan oleh si mutakallim. Maka perlu kita berikan hukum, maka dengan adanya hukum qaimun lebih sedikit memberikan sebuah angin segar bahwa si Zaid dia sudah dipastikan dengan satu hukum, yaitu qaimun berdiri. Oke. Lafal yang disandarkan kepada mubtada yaitu khabar. Nah, uniknya dua-duanya ini sama-sama dibaca rofa, baik mubtada ataupun khabar, ya. Satu paket dan kedua-duanya sama-sama dibaca rofa. Berbeda dengan fi'il fa'il ada perbedaan sekalipun satu paket. Ala kulli hal, dan keduanya sama-sama isim. Ini unik juga. Sama-sama isim dan sama-sama dibaca marfu nanti, ya. Ada kalanya nanti mubtada dibuang, ya, ada kalanya nanti khabar dibuang misalnya. Ini uniknya berdasarkan mubtada dan khabar. Ala kulli hal, ya. Misal rumah Zaidun qaimun. Nah, ternyata di sini dicontohkan juga dengan kalimat Zaidun qaimun. Zaid sebagai mubtada, ya, dia yang ismul ari, ismul marfu, ya, al-ari anil awamil lafdiyah, tidak ada kalimat sebelumnya yang mengawali Zaidun qaimun. Dan qaimun dia isim yang disandarkan kepada mubtada, ya, cocok, ya, sama-sama dibaca rafa, Zaidun qaimun, ya. Rafa itu ya dhammah lah, simpelnya seperti itu. Mansub itu fathah, ya, makhfud itu atau majrur itu kasrah, ya. Simpelnya seperti itu. Wa yakun mubtada isman zahiran, terkadang mubtada itu berupa isim zahir. Terkadang mubtada bisa berupa isim zahir, kama fi hadal misal, sebagaimana pada contoh ini, ya, Zaidun, ya, mubtada, ya, isim zahir. Wa dhamir, ada kalanya dia berbentuk dhamir, nanti ada mubtada tapi bentuknya dhamir, ya. Contoh ana qaimun, huwa qaimun, hiya qaimatun misalnya, ya, nahnu, ya, qaimuna misalnya, dan seterusnya, ya.
Itu nanti mubtada tapi berbentuk dhamir. Bisa ya. Jadi sebagaimana fa'il tadi bisa kita lihat ada yang berbentuk dhahir ya atau mudhar, ada yang berbentuk dhamir atau mudmar ya. Maka di sini juga kita bisa lihat mubtada pun sama ya. Yakun mubtada isman dhahiran kama fi hadzal misal wa dhamiran nahu ana qa'imun. Kemudian wal khabar yakunu mufradan. Khabar nanti berbentuk mufrad. Wa fi babil mubtada ya, khabar ada kalanya nanti berbentuk mufrad itu yang ada di babil mubtada ya. Yang dimaksud di sini adalah malaysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ya, di sini yang dimaksud adalah bukan termasuk jumlah atau syibi jumlah nanti ya. Kama fil misali sabik sebagaimana pada contoh yang tadi ya, Zaidun qaimun ini mufrad ya. Tapi mufrad di sini bukan berarti dia bukan musanna ataupun bukan jama', tapi lebih kepada malaysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ya, karena nanti lawan ataupun pembanding dari khabar yang mufrad itu adalah khabar yang mufrad itu nanti khabar yang jumlah ataupun syibih jumlah. Nanti akan kita lihat ya. Kemudian wa yakunu ghairu mufrad ya. Ini yang kedua nanti ya. Khabar yakun mufradan, yang selanjutnya yakunu ghairu mufrad. Yaitu ada 4 nanti arba'atu asya. Apa saja? Yang pertama jumlatul fi'li ma'a fa'ilihi ya. Jumlah fi'il dengan fa'ilnya ketika dia menjadi khabar, maka itu khabarnya bukan khabar mufrad lagi tapi ghairu mufrad. Ya. Jumlatul fi'li ma'a fa'ilihi contohnya Zaidun. Zaidun kita jadikan mubtada ya karena dia berada di awal jumlah misalnya ya al-ismul marfu al-ari anil awamil al-lafdhiyah tadi yang disebutkan. Kemudian kalimat dhahaba gulamuhu ini susunan fi'il fa'il, dhahaba fi'il ya. Kemudian gulamuhu kita jadikan fa'ilnya karena cocok ya dari segi makna dia menjadi fa'il ya pelaku dari dhahaba. Kemudian dari segi lafaz dia pun cocok ya, kalimat isim dan dibaca rafa dan terletak setelah fi'il ya. Oke, maka ketika kita melihat bahwa jumlah dhahaba gulamuhu ini cocok untuk dijadikan khobar daripada Zaid menjelaskan tentang kondisi ataupun yang disandarkan kepada Zaid. Zaid telah pergi gulamuhu ya gulamnya. Dari situ hunya nanti ada dhamir yang kembali kepada mubtada misalnya. Dhahaba gulamu. Aku lihat wa jumlatul mubtada mal khabar. Yang kedua ada jumlah mubtada beserta khabarnya ini atau jumlah khabar. Khabar yang jumlah berbentuk khabar jumlah nanti jumlah ismiyah ya. Gulamuhu dhahibun. Ini juga sama ya. Zaid mubtada, kemudian gulamuhu dhahibun ini jadi mubtada khabar lagi nanti ya. Gulamuhu mubtada dhahibun khabar ya. Nah, nanti jumlah dari mubtada khabar ini kita jadikan sebagai khabar dari Zaidun. Nanti khabar yang ghairu mufrad ya. Yang kedua. Oke, berarti kesimpulannya khabar itu bisa berbentuk jumlah fi'il fa'il, bisa berbentuk jumlah mubtada khabar. Yang ketiga, wal jar wal majrur, ada kalanya khabar berbentuk susunan dari jar dan majrurnya. Contoh seperti Zaidun fiddar ya. Zaidun mubtada, fiddar dia susunan jar dan majrur. Fi sebagai huruf jar, ad-dar sebagai isim yang majrur atau kasrahnya dar ini didapatkan karena dia didahului dengan huruf fi sebagai huruf jar. Wal jar wal majrur ya. Ini nanti kita jadikan khabar susunan dari fiddar ya. Khabar dari mana? Dari si Zaid ya. Adapun Zaid fiddar dia berada di dar, di dalam dar. Oke, selanjutnya al-khamis satu lagi. Ad-dharaf ya, wad-dharaf ya. Contoh Zaidun indakah ya, nanti ada dharaf zaman, ada dharaf makan ya. Zaid adapun Zaid indakah itu berada di sisimu. Nah, ini susunan dharaf ya, indakah ya, madruf. Indakah. Nah, di sini dia menjadi khabar dari Zaidun. Nah, keempat ini ketika ada khabar yang dia bentuknya jumlah atau ya ahlan ya. Oh iya, fadhal. Salam. Oke ya. Zaid sebagai mubtada, indaka sebagai khabar. Tapi khabarnya di sini bukan jumlah fi'il fa'il, bukan juga mubtada khabar, bukan juga jar majrur, melainkan dia dharaf ya. Ini juga termasuk yang ghairu mufrad ya. Berarti kesimpulannya ghairu mufrad itu ada berapa? Ada 4 arba'atu asy'ah ya. Ini ada nomornya 1, 2, 3 dan 4. Oke, setelah kita melihat bahwa tadi ada pembagian ya. Khobar itu ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Sekarang kita beralih kepada isim yang marfu yang kelima. Ya.
yaitu ada apa? Ismu kana wa akhwatiha ya. Isim kana dan akhwatnya nanti. Ini juga nanti akan dibaca marfu ya. Isim kana dan akhwatnya. Ini untuk cara mengirob ya nanti bisa dilihat ya dibaca. Nanti ada di hawamish di sini ya di catatan kakinya. Di sini Zaidun sebagai mubtada marfu bil ibtida ya. Wa alamatu raf'ihi misalnya dhammatun zahiratun fi akhiri misalnya ya. Dan isim mufrad dan selanjutnya wa qa'imun khabar mubtada marfu ila akhirih. Ana sebagai dhamir munfasil ya, mubtada mabni al fathi ila akhirih misalnya. Zaid mubtada ya, Zaid mubtada ila akhirih nanti bisa dibaca yaitu sebagai nanti latihan mengi'rab. Oke, isim kana wa akhwatiha ya. Ini kalau kita melihat akhwatnya ini ya, nanti ada kana, ada amsa, ada asbaha, ada ha ya. Mungkin sudah kita sering mendengar ya kalimat-kalimat tersebut ya. Akhwatnya kana, akhwatnya inna misalnya. Dhalla, bata, sara, laisa, mazala. Nah, ini selalu berkaitan dengan ma biasanya. Zala, fati'ah, infakka, bariha ya, dan juga damah nanti. Ini selalu diawali dengan ma nanti kalau kita lihat ya. Oke. Sebelumnya enggak ya, kalimat-kalimat sebelumnya laisa, sara, bata, dhalla dan seterusnya ini termasuk akhwatnya. Maka nanti amalnya pun sama sebagaimana amalnya kana yaitu merofakkan isimnya. Di sini makanya kenapa termasuk is al marfu'at karena isimnya kana akan kita baca rofa. Sedangkan khobarnya akan kita baca nasab ya. Itu. Nanti pembandingnya innah dan akhwatnya. Kalau tadi isimnya kana itu dibaca rofa, sekarang kebalikan. Isimnya innah nanti akan kita baca nasab ya. Sedangkan khobarnya yang dibaca rofa. Oke. Lanjutnya wa kulluha tadkhulu 'ala al-mubtada wal khabar. Nah, semuanya itu masuk kepada mubtada dan khabar. Ini spesial ya, nanti masuk kepada mubtada wal khabar. Fatarfa'ul mubtada wa yusamma ismaha ya. Maka nanti dia akan merofakkan mubtada dan dia disebut sebagai isim ya. Sebagai isim dari kana, isim dari amsa, asbaha ya, khadalla bata ya ila akhirih. Wa tansibul khabar dan menasabkan khabar yusamma khabaraha dan dinamakan atau berubah statusnya bukan lagi khabar mubtada tapi khabar kana, khabar inna, khabar amsa ila akhirih ya. Kita ambil contoh misalnya Zaidun qa'iman. Di sini perubahan. Kalau sebelumnya kita melihat bahwa mubtada itu Zaidun qa'imun, misal Zaidun qa'imun ya, susunan mubtada khabar. Zaidun qa'imun. Zaid kita jadikan mubtada, qa'imun kita jadikan khabar. Itu awalnya. Ya, sama-sama rofa ya kita bahas tadi sudah ya, qa'imun. Zaidun qa'imun. Mubtada khabar. Nah, seiring nanti dia didahului oleh kana ataupun akhwatnya nanti yang sudah kita bahas semua itu ya. Mulai dari kana sampai madamah di situ ya. Itu nanti amalnya sama. Maka ketika dia mendahului kalimat Zaidun qa'imun, maka nanti akan berubah juga. Ya, bukan lagi Zaidun qa'imun tapi Zaidun qa'iman. Ya, qa'imunnya berubah menjadi qa'iman. Ini perubahan yang sangat signifikan ya kita lihat secara zahir ya. Nah, tapi di Zaidun mungkin tidak terlihat secara jelas ya perubahannya karena memang awalnya juga masih Zaidun. Ya, kemasukan kana misalnya, kana Zaidun qa'iman, asalnya Zaidun qa'imun. Nah, di sini juga dari segi status yang awalnya Zaidun menjadi mubtada, sekarang dia beralih menjadi isim kana. Ya, sekalipun sama-sama marfu, sekalipun sama-sama dhammah sebagaimana tadi kita membaca Zaidun qaimun, sekarang kana Zaidun. Masih sama-sama dhammah ya, tapi statusnya berubah. Yang awalnya dia menjadi mubtada, sekarang dia menjadi isimnya kana yang juga dibaca marfu ya, makanya dibahas di sini di al-marfu'at atau marfu'atul ismi atau marfu'atul asma. Kana Zaidun. Yang dibaca rofa. Oke, sekarang yang terlihat jelas perubahan di qaiman. Ini statusnya juga bukan menjadi khabarnya mubtada, tapi berubah juga menjadi khabarnya kana. Dan statusnya atau khabarnya kana itu hukumnya bukan lagi marfu sebagaimana khabar mubtada, tapi dia menjadi nasab nanti ya. Oke, seperti itu. Nanti kembalikannya di innah. Sama khabarah wa tunsabu ya, wa tansibul khabarah misalnya ya. Atau ya wa kullu al-mubtada wal khabar fatarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabar wa yusamma khabaraha ya, dinamakan khabar. Contoh kana Zaidun, Zaidun jadi isim kana, qaiman jadi khabarnya kana. Ini rafa, ini nasab. Ya. Selanjutnya as-sadis yang keenam dari al-marfu'at juga akan kita lihat di sini ada khabar innah ya, ini barusan kita bahas ya.
Khobarnya kana dibaca nasab, kalau khobarnya inna dibaca marfu. Makanya dimasukkan dalam bab di sini ya, al marfu minal asma, minal isim. Khobar inna wa akhwatiha, di sini inna itu ada dengan saudara-saudarinya ya. Inna, anna ya. Anna di sini ada taukid, anna ya. Di tasbih ya, menyerupakan lakinnya ya untuk istidrak nanti. Ada laita yang untuk tamanni, akan tarajinya nanti menggunakan la'alla. Ya, ada inna dengan anna nanti yang akan kita lihat perbedaan juga penempatannya. Ada inna dengan anna sama-sama taukid kedua-duanya ya, tapi nanti ada sedikit perbedaan penggunaan ya. Kalau di awal itu nanti kebanyakan menggunakan inna, kalau di tengah nanti biasanya menggunakan anna ya, dan seterusnya. Anna, lakinna, laita dan la'allah. Ini mereka bersaudara nanti. Maksudnya bersaudara apa? Mereka nanti akan melahirkan sebuah dampak yang sama ketika bertemu dengan kalimat ataupun jumlah mubtada dan khabar. Sebagaimana kana dan para akhwatnya. Wa kulluha tadakhulu. Semuanya inna, anna, ka'anna ila akhirih itu tadakhulu masuknya atau bisa bertemu terhadap mubtada dan khabar. Kemudian tidak hanya bertemu, tidak hanya masuk, tapi juga memiliki ta'sir, memiliki pengaruh ya, memiliki dampak kepada mubtada dan khabar. Makanya nanti ada yang menyebutnya sebagai amil nasih misalnya, atau amil nawasih, yang akan merusak nanti dari tatanan mubtada wal khabar, yang akan merubah fungsi awal daripada susunan mubtada khabar, sebagaimana kita lihat tadi di contoh kana zaidun qa'iman ya, secara harokat pun ada yang berubah, bahkan secara i'rab pun mereka jelas-jelas berubah. Maka di sini juga akan kita lihat perubahan yang satunya signifikan misalnya terjadi di harokat ya. Oke, fatan shibul mubtada. Nah ini ya, fatan shibul mubtada, maka menasabkan mubtada. Ya, yang awalnya kita kenal mubtada itu rofa, mubtada itu dhammah, maka di sini akan kita lihat mubtadanya berubah menjadi nasab, berubah menjadi fathah. Wa yusama ismaha, dan statusnya pun berubah menjadi isimnya. Bukan lagi mubtada tapi isimnya inna, isimnya anna, isimnya ka'anna, isimnya lakinna ila akhirih. Wa tarfa'ul khabar, dan merafa'kan khabar, wa yusamma khabaraha, dan dinamakan menjadi khabarnya inna. Nah, kita lihat di contohnya Zaidun qaimun. Ya, sama contohnya seperti tadi di atas ya, tapi berubah di sini ketika kemasukan inna. Asalnya Zaidun qaimun. Ya, kemasukan inna menjadi inna Zaidan. Yang Zaidun menjadi Zaidan. Qaimunnya tetap ya, tapi statusnya sama-sama berubah. Zaidan menjadi isim inna, qaimun menjadi khabarnya inna. Oke. Itu yang ke-6. Yang terakhir asabi at-tabi lil marfu nanti ya. Tabi itu mengikuti lil marfu terhadap isim yang marfu. Ya, nanti akan kita lihat ada bab namanya at-tawabi ya. Nanti ada taukid, ataf, badal ya. Naatnya. Disebut dengan at-tawabi. Isim-isim nanti yang akan mengikuti kalimat sebelumnya. Rofa nanti ngikutin rofa, mansub dia juga akan begitu, majrur juga akan begitu. Oke, itu di permasalahan tentang marfu'atul ismi. Sekarang kita akan beralih ya kepada pembahasan faslun fi mansubatil ismi. Oke, sedikit lagi ya. Coba faslun fi mansubatil ismi. Pasal ini membahas tentang isim-isim yang dibaca nasab. Al-mansubat salasata asyar. Ya, ini kita tidak bahas semuanya, sedikit lagi ya. Dikit aja gak apa ya. Al-mansubat salasata asyar. Isim-isim yang dibaca nasab itu nanti ada 13. Kalau tadi 7 ya, marfu'atul ismi, di situ kita lihat 7, sekarang kita mansubat ada 13. Berarti lebih banyak kalau kita lihat ya. Ini nadhari penting ya. Jadi kita belajar usul fikih juga ini kita biar bisa menganalisis ya. Ini tujuannya bukan hanya untuk semacam belajar nahwu semata, tapi diharapkan dari belajar kitab ini kita bisa nanti setidaknya memiliki sebuah bisa mengkomparasikan atau membandingkan dari setiap bab ataupun dari setiap judul-judul atau tema-tema yang sudah kita lewati. Ini kan pengklasifikasian yang bagus kalau kita lihat ya. Tadi dimulai dengan marfu, kemudian beralih kepada mansub, kemudian nanti dengan mahfud misalnya. Ini secara rentetan atau secara tertib pun begitu bagus ya di sini al-mu'allif. Al-mansubah di sini dirangkum dengan 13 katanya. Al-awwal al-maf'ul bih ya. Ini pasti kalau di kitab-kitab kita akan melihat bahwa posisi maf'ul bih ini akan berada di pertama di al-mansubat misalnya. Nah, nanti juga bisa kita komparasikan dengan kitab-kitab yang lain misalnya ya. Maf'ul bih ya. Ismun ma waqa alaihi fi'lul fa'il ya. Ismu ma waqa alaihi fi'lul fa'il. Jadi isim yang mana di situ ya. Nanti tertuju kepada waqa'ah, terjadi alaihi ya, di atasnya atau kepadanya fi'il ya, pekerjaan al-fa'il oleh seorang pelaku. Artinya apa? Objeknya.
Jadi objek artinya tujuan ataupun sasaran dari aktivitas yang dilakukan oleh seorang pelaku, yaitu maf'ul. Ketika kita mengatakan daraba Zaidun Muhammadan atau daraba Muhammadun Zaidan, maka kita akan melihat bahwa Zaidan di situ yang dituju oleh aktivitas darbun tersebut atau aktivitas pemukulan tersebut. Siapa sasarannya? Yaitu si Zaid misalnya. Siapa pelakunya? Ya Muhammad tadi. Daraba Muhammadun Zaidan. Ya, berarti itu ismu ma waqa alaihi fi'lul fa'il, ya, yang terkena dampak atau terkena sasaran daripada fi'il tersebut. Itu maf'ul bih. Nanti akan kita baca nasab. Daraba Zaidun Muhammadan, akramtu Zaidan, akramani, ya. Ada yang secara zahir, ada yang secara dhamir nantinya. Oke. Pertama, wa yakun isman zahiran. Ada kalanya maf'ul bih itu berbentuk isim zahir. Contoh seperti akramtu Zaidan. Akramtu Zaidan. Zahir di sini ya. Akramtu Zaidan. Wa dhamir ada kalanya dhamir. Akramani. Nah, di sini susunannya sedikit ditakdim ya. Jadi akramah di situ dia fi'il madhi, kemudian ni di situ ya, atau lebih cocok iya-nya ya di situ sebagai maf'ul ya nanti, yaitu nun wiqayah nanti yang menjaga eksistensi daripada fi'il madhi agar tidak dibaca kasrah, maka diselamatkan dengan adanya nun wiqayah ya sebagai nun pelindung. Ya, karena kebanyakan dari kalimat ya atau hampir semuanya ketika bertemu dengan ya mutakalim itu akan tunduk dengan ya, maka akan dibaca kasrah. Ya, kitabun menjadi kitabi, qalamun qalami misalnya. Maka di sini nanti ada filosofi penting ya, kenapa di sini menggunakan nun wiqayah ila akhirih. Di sini Zaidun kita jadikan fa'il daripada akramani ya. Bahasa kita di iya-nya ya, sebagai bentuk dia dhamir ya. Maf'ul bih tapi dia jenis kalimatnya adalah dhamir ya. Dhamir apa? Dhamir mutakallim misalnya menunjukkan kepada makna saya ya. Akramani memuliakanku ya. Siapa? Zaid. Iyyaka juga sama di sini ya dhamir nanti ya. Dhamir munfasil di sini ya. Nasab ya. Iyyaka na'budu. Nah, nanti juga ada pandangan tinjauan dari sisi balaghah misalnya taksir atau hasar nanti ya. Akhirih iyyaka na'budu. Nah di situ na'budunya sebagai fi'il fa'il, kemudian iyyaka di situ sebagai maf'ul muqaddam ya. Nanti taqdim ma haqqut ta'khir disebutkan dalam balaghah ya, nanti memiliki fungsi untuk lil hasar ya. Yang kedua yang akan kita lihat dia dibaca nasab juga ada kalimat ataupun nanti ya ketika kita jadikan statusnya sebagai maf'ul mutlak ya, maf'ul yang mutlak atau lebih dikenal dengan yang berbentuk masdar nanti ya, maf'ul mutlak. Oke, darabtu darban. Nah, biasanya cirinya itu dia ada kalimat fi'il atau yang selaras dengan makna daripada maf'ul tersebut misalnya ya. Qa'ada dengan jelasan misalnya qa'adtu julusan ya. Itu juga bisa nanti ya, maf'ul mutlak nanti ya. Ada yang lafzi, ada yang maknawi nanti ya. Darabtu darban. Nah, di sini kalimat darban dijadikan maf'ul mutlak dan apa inti dari sini adalah dia dibaca nasab ya. Sebagaimana maf'ul bih tadi dibaca nasab, maka di sini maf'ul mutlak pun dibaca nasab. Darabtu darban. Untuk fungsinya banyak nanti bisa dibaca di kitab-kitab lain fungsi kenapa maf'ul mutlak itu harus disebutkan, diantaranya untuk menjadi taukid, menjadi penguat misalnya ya. Selain nanti ada libayanil adad an-naw ila akhirih ya. Darabtu darban. Selanjutnya yang ketiga ada maf'ul fih-nya yang juga dibaca nasab, maf'ul fih atau lebih dikenal dengan istilah dharaf ya. Maf'ul fih dharaf ya. Wa alladhi yudhkar yaitu isim yang nanti yudhkar disebutkan tujuannya apa? Libayani untuk menjelaskan zamanil fi'li ya, zona ya, sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan au makani atau lebih kepada tempatnya. Berarti menjelaskan tempat atau waktu, maka disebut dengan dharaf nanti atau maf'ul fih di sini. Itu terbagi ada dharaf zaman, ada dharaf makan ya. Satunya menunjukkan waktu, satunya menunjukkan tempat. Pas zaman yunsabu kulluhu ya. Maka yang zaman itu nanti dinasabkan semuanya seperti ataituhul yaumah menunjukkan zamannya, hari ya, bukrah ya. Ini juga menunjukkan waktu bukrah ya, waktu pagi misalnya. Dzata lailatin misalnya menunjukkan waktu malam ya, dinasabkan. Wa makastu zamanan ini juga menunjukkan zona ya. Kemudian muddatan ya pada zona atau masa tertentu. Wa ma asbah dzalik dan serupanya. Semuanya nanti dibaca nasab ya. Wal makanu la yansibu illal mubham ya. Nanti ada sedikit perbedaan sedangkan di dharaf makan misalnya la yunsabu minhu tidak dinasabkan kecuali yang mubham saja. Apa yang mubham malaisa mahdudan ya, yang tidak mahdud di situ ya. Tidak terbatas misalnya, tidak ada tahdid ya, kafauqah ya, seperti di atas, tahta, ya, amama, khalfa, ini arah ya. Asmaul jihad nanti disebutnya. Wa ma fi ma'naha ya, wa inda walada waduna ya. Ini nanti akan kita lihat ya, itu dinasabkan. Oke, nahwu jelas tu amamal amir ya.
Jalastu amamal amir ya. Di sini kita lihat bahwa amam di situ i'rabnya atau statusnya menjadi maf'ul fi atau dzaraf yang menunjukkan tempat. Saya duduk amamal amir di depan, menunjukkan tempat. Amir ya, panglima atau pemimpin ya, komandan. Ammal mahdud, adapun yang mahdud ya seperti kadar ya wal balad misalnya. Fa inna ma yusta'malu majruran bi fi. Maka biasanya yang mahdud itu nanti dia akan menggunakan huruf fi sebagai pembantunya nanti ya, sebagai nanti wasilahnya nanti untuk bisa bersambung dengan fiil sebelumnya misalnya ya. Taqulu jalastu fid darih misalnya, tidak bisa langsung dinasabkan jalastu daran misalnya, sekalipun menunjukkan tempatnya. Wala taqulu jalastu ad-darah misalnya, atau jalastu daran. Ya, kan itu nanti mimbab al-mahdud. Oke, selanjutnya nanti ada ya yang terakhir kita selesaikan sampai sadis ya, sampai hal dulu. Oke, yang keempat ada maf'ul ma'ah ya. Dari judulnya mungkin sudah kita ada bayangannya, ada kata-kata ma'ah di situ. Kalau tadi maf'ul bih ya yang berkaitan dengannya ya atau berkaitan kepadanya ya, berarti itu objek, maka ma'ah di sini berkaitan dengan orang yang bersama ya, nanti yang akan juga ikut serta dalam aktivitas tersebut ya. Berarti ma'iyah di situ ya, berkaitan. Alladzi yudhkaru li bayani man fu'ila al-fi'lu bi muqaranatihi ya. Man fa'ala al-fi'la bi muqaranatihi ya. Di sini disebutkan untuk menjelaskan orang yang dia mengerjakan fi'il ya dengan muqaranah, dengan berbarengan dengan orang tersebut misalnya. Sirtu wal jabalah misalnya. Dia berjalan bersama dengan al-jabal misalnya, atau melewati al-jabal misalnya. Sirtu wal jabalah. Di situ ada kalimat sirtu wal jabalah. Nah, wawuhnya di situ disebut dengan wawul ma'iyah nanti yang memiliki makna ma'ah. Kemudian jabalnya ini yang sedang kita bahas, dia sebagai maf'ul ma'ah. Dan ciri khas maf'ul ma'ah biasanya dimulai ataupun diawali dengan waw yang disebut dengan wawul ma'iyah ini ya. Dan dia akan dibaca nasab nanti atau dibaca fathah. Wal jabalah. Sirtu wal jabalah. Ada perbedaannya nanti, ada yang dia diatofkan misalnya atau segala macam ya, nanti bisa beberapa versi ya ketika dalam konteks tertentu. Ala kulli hal di sini kita akan bahas tentang maf'ul ba'ah saja ya. Sirtu wal jabalah ya, kita fokus kepada kalimat al jabalah. Yang kelima ada maf'ul min ajlih ya, maf'ul yang menjelaskan tentang alasan misalnya. Alladzi yudhkaru li bayani sababil fi'li. Ini terlebih tertuju kepada sabab ya, penyebab fi'il itu dilakukan. Qumtu. Ya, ada fi'il di sini qamah ya, saya berdiri misalnya. Ya, untuk tujuan apa? Alasannya apa? Latar belakangnya apa? Ta'ziman, untuk memuliakan ya, lagu alaka untukmu ya, sebagai bentuk penghormatan untuk engkau. Nah, di sini ta'diman dia sebagai maf'ul min ajli. Ya, kenapa kita jadikan dia maf'ul li ajli? Karena secara makna dia cocok untuk kita jadikan ajil ya, atau alasan dari qiyamnya orang tersebut. Qumtu ta'diman lak ya. Ya, hadartu misalnya ikraman lak misalnya, atau hadartu atau ji'atu ta'alluman misalnya. Saya datang untuk tujuan atau alasan belajar misalnya lahir. Hadis yang keenam ya, yang terakhir untuk pertemuan malam hari ini ya, karena di sini masih ada taklim lagi. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya, enggak apa-apa dikit-dikit. Yang keenam adalah hal ya, hal menjelaskan tentang kondisi. Yang keenam daripada mansubatil ismi ya, atau mansubatil asma, kita akan melihat ada hal. Hal itu menjelaskan kondisi. Alladzi yudkaru li bayanil hay'ah, yang disebutkan untuk menjelaskan tentang hay'ah, kondisi. Contoh ja'a zaidun. Ja'a datang, zaidun zaid rakiban dalam kondisi berkendara. Ya. Ja'a zaidun masyian. Zaid datang dalam kondisi atau dalam keadaan dia berjalan. Ya. Wa haqqul hal at-tankir, wa haqqu sahib at-ta'rif. Nanti ada perbedaan antara hal dengan sahibul hal. Ya. Hal itu berarti yang menjelaskan, sahibul hal itu yang memiliki keadaan. Ya. Kita melihat di sini ada ja'a zaidun rakiban. Dari sini kita melihat bahwa rakiban dia menjelaskan tentang kondisi si Zaid. Maka Zaid di sini dia statusnya, atau kita jadikan dia, atau kita pahami daripada konteks ini dia sebagai sahib daripada hal tersebut ya. Siapa yang rakiban ya? Si Zaid misalnya. Berarti dia sahibul hal. Rakiban dia sebagai hal yang menjelaskan tentang kedatangan si Zaid ya. Dalam kondisi apa dia datangnya itu? Rakiban dalam kondisi berkendara. Itu ya. Itu maksud daripada ibarah yang terakhir ini, hakul hal at-tankir. Haknya hal itu at-tankir, nakirah. Ya, maka di sini rakiban dia nakirah ya, tidak ada ciri-ciri ma'rifat ya. Ya, dia bertanwin dan bukan termasuk nama ya, nama orang atau nama tempat, maka dia termasuk isimna nakirah. Sedangkan hakul sahibil hal ya, hanya kembali ke hal, wa hakul sahibil hal at-ta'rif. Sedangkan hak atau biasanya sahibul hal itu dia berupa kalimat ta'rif atau ma'rifat. Maka di sini kita melihat bahwa sahibul halnya Zaidun. Ya, dia ma'rifat ya, nama ya, alam ya. Ya Zaidun rakiban.
Oke, itu nanti ya diperhatikan ya wakul halat takir wa halu sibat alim. Baik, ini saja mungkin pada kesempatan malam hari ini ya, wal afu minkum ya. Jadi kalau ada yang mau disampaikan atau apa bisa japri ya, atau mungkin di grup. Wal afu minkum hadanallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.